Kita juga masih kurang tahu ya Bang ya. Masalahnya kan sekarang tuh kita harus berbijak sekali dengan sosial media. Karena kalau salah-salah sedikit ya seperti ini ya Bang. Iya. Yang satu ini seorang aktor ya. Biasanya kan datang ke sini kalau nggak soal hubungan, perpisahan. Tapi sekarang beda lagi urusannya. Soal apa? Dia pokoknya datang ke sini bawa rombongan. Rombongan? Rombongan apa? Pengacara? Waduh. Pengacara bener kan? Pengacara. Lagi musim sekarang tuh banyak yang bawa rombongan pengacara. Kasusnya mengenai uang dan uang. Tapi daripada pusing-pusing, mendingan lo staycation dulu. Biar nggak biar nggak repot. Ini pokoknya kita itu butuh yang namanya menikmati liburan. Gitu. Ada di The Trans Luxury Hotel Surabaya dan Trans Hotel Jakarta dengan harga spesial. Berapa? 1.199.000 itu net per kapan? Per sekarang sampai Agustus. Panjang. Apalagi kan keluargaku banyak di Surabaya. Makanya jangan lupa cobain King Prawn-nya yang enak banget. Nasi gorengnya juga. Nasi goreng lidahnya. Sop buntutnya. Kayak Hotel Jakarta ada rasa sop buntutnya itu best. Ya pokoknya buat Sobat Ambiar jangan lupa juga untuk menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah ada juga. Dan Pay Later. Kan lagi liburan anak sekolah, jadi ya udah staycation. Reservasi dari sekarang nggak usah tunggu lama. Ya langsung reservasinya jangan lupa ke Trans Hotel Jakarta 0811 10 80 8888 atau transhoteljakarta.com itu di Jakarta. Kalau Surabaya atau Trans Luxury Hotel Surabaya di 0811 1888 8055 atau The Trans Hotel Surabaya. Weekend aku di Trans Hotel Jakarta. Nanti kita ke sana ya. Kita mau undang bintang tamu kita. Rombongan pengacara sudah siap. Bagi-bagi Ambiar apa yang terjadi? Aktor ganteng yang dituding berhutang. Reva Naria dan juga para lawyer. Selamat pagi Bang, ini Bang siapa namanya? Ricci. Bang Ricci dan ini? Bang Casnika. Casnika. Oh Mas Dika. Hah? Casnika. Casnika. Lama banget sih luka, lu mau konsultasi apa? Ya, ini Abang terima banget. Sebelumnya kita bertiga mengucapkan terima kasih. Bapak, coba boleh dilihat? Ini bawa emak. Maaf, kami nggak terima sumbangan Pak. Ini dokumen apa kita Jadi penasaran? ini Mas Rifan Aryani dituding memiliki hutang 190 juta hingga ditagih di sosial media. Ini kita lihat ya videonya. Silakan. Jadi ada yang bilang katanya kamu punya utang 190 juta katanya begitu. Cuman ini dari versi kamu tuh sebetulnya apa yang terjadi sebenarnya gimana sih? Sampai ditagih di sosial media soalnya. Ini karena kan ini masalahnya udah ke ranah UU ITE ya. Jadi saya juga takut salah ngomong jadi saya serahkan ke lawyer saya. Oke, tapi sebelum ke lawyer, mungkin kamu boleh cerita dulu awal mulanya itu gimana kronologinya? Awal mulanya gimana Bang? Silakan Bang. Boleh saya jawab? Boleh Karen Dilano aja nggak yang jawab kalau gitu? Ray jelasin dulu kronologinya kenapa. Iya, gimana apa yang kamu alamin awalnya tuh gimana? Pokoknya yang jelas saya nggak kenal orang ini siapa. Nggak kenal. Terus tiba-tiba dia update IG story dan bawa-bawa nama saya gitu. Oh, jadi nggak kenal? Nggak kenal, masalah saya nggak kenal sama. Ini akunnya akun beneran atau fake account? Akun asli ya Bang, kita udah. Oke. Sudah dicek ya. Jadi gimana Mas? Oke baik. Jadi gimana Mas? Jadi gini kronologinya. Pada waktu tanggal 21 Juni 2026, tepatnya hari Minggu, jam 18.30, klien kami ini Revan menghubungi kami bahwa katanya akun Instagramnya klien kami ini di-tag sama seseorang. Oke. Ya, tag-nya itu mencemarkan nama baik beliau. Akhirnya kami melihatlah, memang betul di situ bahwa Instastory Instagram yang melalui akun yang nggak dikenal itu, dia mengupload foto, video, bahkan percakapan yang seolah-olah klien kami mempunyai utang. Begitu. Nah, saya menyarankan bahwa sama klien kami ini agar baik-baik bertanya dulu. Atas dasar apa dia mengupload. Lalu di direspon, di DM sama klien kami tidak ada respon. Tidak ada respon. Hanya dibaca atau tidak dibaca? Tidak ada respon. Tidak ada respon. Ya. Nah, besoknya hari Senin beliau dipanggil sama perusahaan yang menjadi brand ambassador. Ya. Kontraknya itu diputus gara-gara uploadan
orang tersebut. Orang tersebut. Oke. Bukan hanya itu juga, dia ada perusahaan baru yang mau mengontrak Iya. menjadi brand ambassador. Jadi ada uploadan itu jadi gantung. Oke, juga. sebentar Bang, sebentar ya, sebelum ke kerugian material yang didapat oleh seorang Reva Narya sendiri. Jadi benar-benar nggak tahu ini siapa, Nggak tahu. Nggak walaupun kenal juga. akun asli, nggak kenal sama sekali, Tidak kenal sama dan memang sekali. tidak pernah meminjam uang kepada siapapun. Betul. Iya. Sama orang ini saya nggak kenal sama sekali masalahnya. Dihubungi pun juga nggak ditanggapin. Oke. Oke. Kita mau kasih lihat ya, ini ada satu tampilan yang akan kita bacakan, nanti kamu boleh Ya. kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi ini. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin menanyakan kelanjutan pelunasan hutang Abang Revan sebesar 190 juta. Saya menagih hak saya secara baik-baik. Kalau Abang Revan membalas dengan nada mengancam atau berniat tidak baik, hal ini justru merugikan Abang sendiri. Saya mohon kita bisa menyelesaikan masalah ini secara profesional saja. Lalu Kak? Dan pesan abang yang bernada ancaman sudah saya simpan dan dokumentasikan. Saya simpan dan dokumentasikan. Saya tidak memiliki niat untuk merusak nama baik atau memperpanjang masalah. Tapi saya juga berhak melindungi diri saya dan menagih hak saya. Karena uang yang dipinjam itu uang keluarga besar Sally, termasuk ada uang saya. Jika kakak terus mengancam dan tidak ada etikat baik, untuk membayar mohon maaf saya akan melanjutkan masalah ini ke jalur hukum. Oke, jadi namanya Sally. Namun, Nggak tahu. Kalau akun yang kita laporkan itu atas nama Edwin. Lah itu Sally siapa? Sally itu siapa? Oh jadi berarti mereka ngarang-ngarang sendiri, bikin cerita sendiri gitu maksudnya kalau asumsi dari Mas ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi dari Ray sendiri selama ini tidak pernah ada masalah atau hutang piutang sama siapa? Saya tidak kenal dengan nama-nama yang disebutkan di situ tadi, Mas. Jadi nggak kenal, nggak tahu gitu. Nah, maksudnya di luar itu, apakah ada pernah nggak cerita? Merasa mungkin nggak? merasa nggak pernah ada Seingat saya hutang tidak sama ada, siapa? tidak ada, Walaupun tidak orang ini gitu. tidak ada hubungan sama orang-orang yang disebut di situ tadi. Tapi seingat Mas, apakah Mas merasa pernah berhutang gitu, walaupun mungkin dengan nama orang lain, dengan angka segitu? Tidak. Enggak ya? Asumsi kamu tuh tujuan orang ini untuk apa? Itu dia, kita juga masih kurang tahu ya Bang ya. Masalahnya kan sekarang tuh kita harus berbijak sekali dengan sosial media. Karena kalau salah-salah sedikit ya seperti ini ya Bang. Iya. Jadi kamu pun tidak punya asumsi sama sekali, ini maksudnya apa nih kira-kira melakukan hal ini di media Saya juga sosial? kurang tahu maksudnya apa. Gak kepikiran maksudnya mau menjatuhkan nama baik kamu atau menghancurkan nama kamu, apa yang sempat Ya terlintas? pasti kan menghancur. Ya udah, kalau mau menghancurkan nama baik udah pasti hancur ya dengan seperti berita seperti ini. Iya. Udah Bagi orang otomatis. yang awam dikira benar. Betul, apalagi beberapa pekerjaan saya juga jadi ada yang menggantung jadi. Oke, sebentar. Tapi apakah kamu mengklarifikasi juga di media sosial kamu bahwa kamu tidak Kenal dengan orang tidak tersebut, kenal dengan orang tersebut, tidak pernah melakukan hutang. hutang dengan nominal 190 juta? Kamu sempat klarifikasi Kalau di sosial media? misalkan orang tersebut itu menghubungi saya secara langsung, mungkin kita bisa bicarakan. Masalahnya dia langsung update ya Bang ya. Langsung diupdate di sosial media di mana itu bisa dilihat semua orang. Betul. Dan saya juga bingung. Ya, pertanyaannya adalah apakah kamu mengklarifikasi dengan Sudah mengklarifikasi belum Mas? menjawab kepada, karena ini udah di ruang publik kan, artinya ya tidak ada salahnya juga menjawab di ruang publik bahwa gua nggak kenal, gua tidak pernah melakukan hal ini. Apakah itu kamu lakukan juga? Saya langsung berdiskusi dengan tim kuasa hukum sih. Oke, Bang, kenapa tidak memberikan kesempatan kepada kliennya untuk posting aja dulu di sosial media bahwa ini bukan hal yang benar yang disangkakan orang tersebut? Ya, karena kita masih punya itikat baik, kasihan dengan orang tersebut. Siapa tahu upload yang bernama Edwin itu ada itikat baik dengan klien kami. Kita masih mau baik-baik gitu loh. Sampai saat ini tidak ada itikat baik dia, makanya kita buatlah laporan. Betul, apalagi itu akun aktif lagi ya. Aktif. Oke, dia masih sering memposting tentang kasus ini? Oh tidak. Pas dia mengetahui bahwa kita buat laporan, dia tidak memposting. Karena saat kita buat laporan, kita tag juga ke sana. Iya, tidak memposting atau men-take down. Ya, tidak. Mereka nggak men-take down? Tidak. Oh tidak men-take down juga? Tidak men-take down sama sekali? Karena kan IG story cuma 24 Oh itu di jam. story ya? Ya, Oke. story. Baik Sobat Amir, akhirnya Revan dan juga pengacara melaporkan oknum dengan inisial E itu ke pihak polisian. Lapor ke
Mana Polda atau Polres? Saya lapor ke Polres Metro Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat. Karena beliau saat melihat itu ada di posisi di Jakarta Pusat. Mhm. Begitu. Oke, kemudian sudah sampai sejauh mana laporannya, proses laporannya, Bang? Minggu ini akan dipanggil untuk BAP saksi, kedua saksi yang melihat itu. Oke, kedua saksi siapa saja? Satu ibunya dia, kedua ya. Oke, kalau misalnya nanti ada itikat baik dari oknum tersebut, kan pasti awalnya mediasi dulu ya Bang ya? Betul. Kemudian apa yang akan dilakukan Revan? Apakah akan terus maju ke jalur hukum atau memberikan kesempatan dia karena sudah meminta maaf? Itu saya serahkan ke kuasa hukum sepenuhnya semuanya. Tapi itu kan keputusan ada di tangan Revan secara pribadi. Nanti kita pikirkan lagi ya Bang. Bagaimana kelanjutannya nanti kita pikirkan lagi karena masalahnya ini nama yang dirusak gitu. Lagi banyak pekerjaan-pekerjaan Betul, yang yang hilang Menjaga gara-gara nama itu. baik maksudnya seperti itu ya. Betul. Harapannya Revan dari kasus ini tuh apa? Harapannya semoga masyarakat di Indonesia itu lebih berbijak untuk bersosial media gitu. Kalau ada masalah mungkin dibicarakan secara langsung, jangan sampai keluar-keluar di media dan menjatuhkan nama orang lain. Oke, tadi sempat dibahas imbasnya tuh kerugiannya tuh tidak main-main ya. Ini kalau ngomongin soal kerugian materi, ada pemutus hubungan kontrak, Betul. Ya. kemudian juga ada kontrak yang tidak jadi meng-hire Iya. Revan, tapi kerugian dari orang-orang terdekat tuh apa? Imbasnya ke orang-orang terdekat apa? Keluarga kamu, ke ibu kamu misalnya? Enggak, kalau orang-orang terdekat sih enggak sih. Mereka semua support saya kok. Cuman masalahnya Kita ya, kaget namanya Kaget, orang tua. Pak. cuman ya ini nama baik aja sih jadi tercoreng. Iya. Oke, berapa brand yang akhirnya memutus kontrak kerjasama dengan Revan? 2. Jadi yang mungkin saya tambahkan, mungkin yang sedang berjalan itu 1 dan mungkin yang akan berjalan itu 1. Jadi dua-duanya dan memang kerugian itu sangat fantastis ya ketika itu sampai berjalan. Terus berikutnya apa tadi ditanyakan kenapa sih tidak secara membuka kekeluargaan dulu kan gitu. Kami sudah melakukan itu bahkan dari pihak klien kami, saudara Revan itu sudah sudah DM, tetapi tidak dibalas. Baik Revan, singkat apa yang ingin disampaikan untuk oknum tersebut? Sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Kita kembali saat lagi.